Haleluya, kita baca firman Tuhan ya. Dari kitab Yohanes pasal keempat, mulai ayat 7 sampai 15 saja ya. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 15. Semua ayat akan kita baca bersama, dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 15. Kita baca bersama 3, 4. Datanglah seorang wanita dari Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Berilah minum kepadaku." Sebab para muridnya telah pergi ke kota agar mereka dapat membeli makanan. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau selaku seorang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria." Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim, dan siapa yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah minum kepadaku,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air yang hidup." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini dalam. Lalu dari mana engkau memperoleh air yang hidup? Engkau tidak lebih besar daripada Yakub bapa kami, yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan dia telah minum daripadanya juga anak-anaknya dan ternaknya." Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi. Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai hidup yang kekal." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuhan, berikanlah kepadaku air itu, supaya aku tidak akan haus, bahkan aku tidak perlu datang ke sini untuk menimba air." Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Saya mengucap syukur, anak-anak tadi nyanyi ya, sudah mulai berani memperlihatkan untuk boleh melayani Tuhan, waktu Tuhan ya. Kita diciptakan memang untuk Bapak Yahweh, tetapi Bapak Yahweh tidak pernah memaksa. Siapa yang siap ya maju ya. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan ya. Tuhan terus berfirman, terlebih menjelang waktunya sudah semakin dekat. Berapa dekatnya ya kita masih dalam tanda tanya. Tetapi kita percaya bahwa waktunya tidak lama lagi ya. Nah, kita harus senantiasa, saya mengajarkan saudara atau kita semua bertanya dalam diri kita ya, kalau seandainya Bapak Yahweh datang hari ini, siap nggak? Boleh bilang siap, tapi benar nggak siap? Kan masalah. Amin ya. Jangan siap-siap, tahu-tahu tadi pagi masih marah-marah. Karena firman Tuhan bilang apa? Marah jangan sampai matahari terbenam ya. Kalau sampai matahari terbenam masih marah ya berarti melanggar firman Tuhan. Tapi saya mengucap syukur, itulah iman yang harus berani kita nyatakan ya. Kita keluarkan siap, memang harus siap. Siap atau tidak siap, dia tetap datang. Jadi ya kita yang dari satu sisi terus menerus mengoreksi diri kita. Kalau dia datang, apakah aku layak diangkat oleh Roh-Nya? Ya. Nah, saya percaya inilah rencana Tuhan untuk kita terus menerus
dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Wanita Samaria, ya, seringkali kita dengar cerita ini kan. Dan saya pernah beberapa waktu yang lalu singkapkan tentang wanita Samaria ini kan, di mana dia dikatakan oleh firman Tuhan, dia pernah punya 5 suami. Tapi yang sekarang ini juga bukan suamimu. Nah, inilah perkawinan yang Tuhan tahu. Ya. Perkawinan yang Tuhan tahu, yang pasti tidak diberkati Tuhan. Tetapi apa yang dapat kita pelajari di sini? Ya. Tadi ada lagu yang menyatakan Tuhan tidak melihat rupa dan bentuk. Ya. Tuhan tidak melihat latar belakang hidup kita. Tetapi Dia melihat hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita mau sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran? Orang yang di sebelah Yesua ketika dia disalib, ya, semua orang di dunia atau paling sedikit di daerah itu menyatakan orang ini orang jahat, pasti masuk neraka, ya kan? Tetapi Yesua berkata, ketika dia minta, Tuhan ingatlah aku ketika engkau sampai dalam kerajaanmu. Apa yang dikatakan Yesua? Saat ini pun engkau ada bersama aku. Dunia menghakimi, tetapi penentuan akhir ada pada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau saudara baca baik-baik ya, yang tadi kita baca itu, banyak orang asal lalu aja kan, ya. Salah satu ayatnya kalau kita baca di ayat ke-12, apakah engkau lebih besar daripada Yakub leluhur kami? Leluhur kami. Jadi sebenarnya orang Samaria itu pasti ada hubungan yang dekat dengan Yakub, dengan leluhurnya. Ya. Dan kita mengetahui bahwa sejarah gereja menyatakan, ya. Sejarah gereja menyatakan bahwa ketika bangsa Asyur, ya, mengalahkan Israel bagian utara, itu sekitar tahun 722 sebelum Masehi, ya. Itu mereka orang-orang Asyur ini mendeportasi, memindahkan sebagian daripada orang Israel ke tanah Asyur. Kemudian sebagian dari orang Asyur dipindahkan ke Israel. Ya. Dan kita melihat di sini berdasarkan ya, pengetahuan sekarang kan semakin hari semakin modern. Berdasarkan studi genetik, ya, ternyata orang-orang Samaria ini memiliki kromosom yang berasal dari keturunan orang Yahudi. Keturunan orang Yahudi. Akan tetapi, ya, dari hasil penyelidikan DNA, mereka itu tidak murni Yahudi karena mereka kawin dengan perempuan-perempuan Asyur. Ya. Jadi orang Samaria ini sesungguhnya adalah hasil kawin campur antara orang-orang Yahudi asli dengan orang-orang Asyur. Ya, yang nggak tahu sekarang ya, sekarang kan lebih banyak lagi. Ya. Tetapi kalau kita melihat, ya, firman Tuhan menyatakan, kita lihat di dalam kitab Ulangan, ya, Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7. Bukan Ulangan pasal 7, apa namanya, di Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34.
ayat ke 16 mulai ya. Keluaran 34 ayat 16. Ini Taurat ya. Dan engkau mengambil dari anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelakimu. Ya. Ini agak salah kata-kata. Coba dia kata lagi. Kalau ayat firman Tuhan di sini di tempat saya ya. Jangan pula kau ambil anak-anak perempuan. Saya nggak tahu di tempat saudara ya. Di sini kan. Coba ke atas. Dan engkau mengambil dari anak-anak perempuan mereka bagi anak lelakimu, dan anak-anak perempuan mereka berbuat zina di hadapan ilah-ilah bersih. Di hadapan ilah-ilah mereka, dan mereka berzina dengan anak lelakimu di hadapan ilah-ilah mereka. Ya. Di sini kita melihat ada Torah menyatakan bangsa Israel dilarang ya untuk kawin campur. Ya. Tetapi kita melihat juga di dalam kitab Esra ya. Esra ini pasal 10 kita lihat ayat kedua. Ya. Esra pasal 10 ayat 2. Maka Sekhania anak Yehiel dari keturunan Elam menjawab dan berkata kepada Esra, kami telah berdosa melawan Elohim kami, dan kami telah tinggal bersama wanita-wanita asing dari bangsa-bangsa negeri itu. Namun sekarang masih ada harapan di Israel mengenai hal ini. Kalau saudara baca terus ya, mulai ayat 18 dan seterusnya, di sana ada kawin campur antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain, dan ini dilarang oleh Tuhan. Ya, itu dari segi jasmaninya. Tetapi dari segi rohaninya khususnya, jangan sampai karena kawin campur maka ilah-ilah bangsa lain mengikuti ataupun ilah-ilah bangsa campur di dalam penyembahan bangsa-bangsa Israel. Nah, itu sebenarnya yang Tuhan maksudkan sehingga dilarang adanya kawin campur. Tetapi kalau kita melihat sekarang kan ya saya tidak tahu lah ya. Karena itu kan sudah sekian ribu tahun dari bangsa Israel. Ya. Nah, kita tidak tahu, bisa aja ada di antara mereka yang benar-benar tetap murni Israel. Ya. Yang benar-benar tetap murni, yang tidak bergaul dengan orang-orang lain. Bisa aja seperti itu. Ya. Karena Tuhan kan punya kuasa untuk membuat umatnya benar-benar murni. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang semua bisa dideteksi. Ya. Nah, karena kalau kita ingat ketika Elia mengeluh sama Bapa Yahweh, tinggal aku sendiri yang menyembah Bapa Yahweh. Terus Tuhan bilang masih ada 7.000 orang yang tidak pernah menyembah kepada ilah lain. Dan saya percaya itu kebenaran. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 7 yang sudah pernah kita disingkapkan, ya. Mereka ini hanya 144.000 orang. Ya. 144.000 orang. Saya baca kemarin di satu berita, penduduk Israel sekarang hampir 10 juta. Di Israel sana ya. Tapi kalau di negara-negara lain kan banyak orang-orang Yahudi. Ya. Nah, di sini kita melihat bukan sesuatu hal yang mustahil, dari sekian juta ternyata hanya 144.000 yang terpilih. Ya, terpilih artinya yang dimeteraikan, dan yang saya percaya orang-orang ini yang senantiasa menyertai Yeshua. Terus kan bisa aja kita bertanya kan, terus bagaimana dengan yang lainnya? Kan gitu kan. Karena orangnya sekian banyak, sedangkan firman Tuhan
jelas menyatakan bahwa ya semua orang Yahudi itu akan selamat. Ya. Nah di sini kan firman itu tidak boleh saling bertentangan. Ya. Jadi kita melihat di sini segala sesuatu pasti ada kaitan-kaitan dan kita percaya sebagaimana yang pernah disingkapkan ya. Betapa ada tertulis ada orang-orang yang lepas ataupun yang melewati kesukaran yang besar. Ya. Dan saya percaya ini juga termasuk orang-orang Yahudi yang tidak diangkat, ya. Tidak diangkat. Ya, kita melihat di sini, kita coba baca ya supaya saudara saya refreshing lagi ya, kita refresh lagi. Kita melihat dalam Wahyu pasal 7. Kita baca mulai ayat 9 ya. Agak panjang, cuman nggak apa-apa karena ada yang Tuhan mau singkapkan. Sesudah hal-hal ini aku melihat dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Perhatikan ya, berarti banyak sekali. Berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, bahasa, seraya berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba itu dengan mengenakan jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Dan sambil berteriak dengan suara nyaring seraya berkata, keselamatan bagi dia yang duduk di atas takhta, yaitu Elohim kita dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri di sisi takhta dan para tua-tua dan keempat makhluk hidup itu, dan mereka tersungkur dengan wajahnya di hadapan takhta itu dan menyembah Elohim. Seraya berkata amin, berkat dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Elohim kita untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat-ayat selanjutnya ya. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab serta berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Ini pertanyaannya. Terus kita baca, dan aku berkata kepada Tuhan, engkau sudah tahu. Perhatikan. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Artinya kita bisa menafsirkan dari ayat-ayat ini ya, ada orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan, tetapi kan Tuhan melihat seluruh isi hati manusia, sehingga ada yang diangkat tetapi ada yang tidak diangkat. Dan orang-orang ini akan mengalami kesukaran besar, kata firman Tuhan. Bisa ditangkap? Tetapi mereka melewati kesukaran besar tetap bisa selamat. Contoh. Nah, semua kan kalau dikasih contoh lebih gampang. Kita melihat di mana kisah si Daniel. Ya. Daniel ini saya pernah berikan contoh ya, dengan 3 orang temannya, Hananya, Misael dan Azaria. 4 orang. Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Ya. Waktu si Nebukadnezar membuat patung, ketika sangkakala dibunyikan, ada seruan yang berkata, semua harus menyembah patung itu. Betul ya? Tetapi dikatakan di sana ketiga orang ini nggak nyembah. Ya, si Hananya, Misael dan Azaria. Betul nggak? Kata firman Tuhan. Dan hanya 3 orang ini yang ditonjolkan.
Karena mereka berkeras tidak mau menyembah patung. Karena mereka percaya kepada Bapa Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka dihukum masuk ke dalam api yang dibesarkan 7 kali lipat. Mereka dibuang ke dalam api. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak takut. Mereka tetap berpegang pada imannya, bahkan mereka berkata, kalaupun seandainya Tuhan tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah patung. Ya. Karena iman sampai detik terakhir, mereka selamat. Nah inilah yang saya gambarkan. Orang kan bertanya-tanya, kemana Daniel? Betul nggak? Kemana Daniel? Ya, di sini saya menafsirkan, inilah gambaran orang-orang percaya. Di mana 3 orang ini mewakili keturunan Sem, Yafet, dan Ham. Kita menafsirkan, saya nafsirkan. Inilah keturunan Sem, Yafet, dan Ham. Orang kan banyak bilang Sem, Ham, Yafet ya. Itu urutannya nggak benar ya. Karena Ham itu yang paling bungsu. Jadi Sem, Yafet, dan Ham. 3 orang ini, si Hananya, Misael, dan Azaria. Karena kalau tadi saudara baca, kita baca tadi kan, inilah bangsa-bangsa dengan segala suku, segala bahasa. Inilah yang digambarkan, saya menafsirkan. Gambaran ketiga keturunan Sem, Yafet, dan Ham yang tetap bertahan sampai detik terakhir. Walaupun penguasa dunia memaksa mereka untuk menyembah kepada patung, mereka tetap tidak mau. Sehingga pada akhirnya, kan yang dikatakan tadi dalam Wahyu pasal 7 kan, jumlahnya tidak terhitung. Mereka Tuhan izinkan masuk ke dalam kesukaan besar. Sama seperti ketika teman Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria masuk ke dalam api yang dipanaskan sampai 7 kali lipat. Berarti api itu sempurna sekali. Tetapi karena mereka bertahan tetap kepada iman mereka, api tidak bisa menjamah mereka. Gambaran, sekarang tanya kemana Daniel. Itulah yang saya tafsirkan. Gambaran dari orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Orang yang diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan jelas menyatakan, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Daniel pasal 9 ayat ke 23. Kenapa Daniel nggak ada gitu kan? Kenapa Daniel saya anggap atau saya tafsirkan sebagai orang-orang yang diangkat? Dalam permulaan permohonanmu firman keluar. Dan aku datang untuk menyatakannya karena apa? Engkau sangat dikasihi. Bukan hanya dikasihi, tetapi sangat dikasihi. Orang yang sangat dikasihi adalah orang yang sungguh-sungguh hidup dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Daniel saya tafsirkan sebagai orang-orang yang diangkat. Ya. Yang diangkat oleh Tuhan. Ya, ketika sangkakala berbunyi kala. Ya. Daniel arti namanya Tuhan adalah hakim. Nah, kita akan menghakimi bersama Dia. Bisa ditangkap, ya. Tapi ingat jangan salah tangkap ya. Kan lo kalau gitu Daniel bagaimana? Ini tafsiran, ya. Ini tafsiran Daniel melambangkan orang-orang yang diangkat oleh Tuhan karena Daniel atau orang-orang yang diangkat Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Bapa Yahweh.
Tetapi kita melihat ketika teman-teman Daniel yang saya tafsirkan melambangkan ketiga turunan, Sem, Yafet, dan Ham. Karena mereka tetap hidup dan tetap tidak mau menyembah kepada berhala yang diciptakan, patung yang diciptakan oleh penguasa dunia. Kan si Nebukadnezar itu penguasa dunia waktu itu. Ya. Tetapi mereka tetap tidak mau menyembah. Dan akibatnya mereka memang dihukum. Tetapi dalam penghukuman pun mereka tidak pernah mau menyangkali Tuhannya. Sehingga genaplah apa yang dikatakan kitab Wahyu tadi. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Yang dianugerahi Tuhan jubah yang putih. Karena darah Yeshua menghapus semua ketidakbenaran mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ya, orang Samaria atau perempuan Samaria ini, ya, kita melihat kalau saudara perhatikan kata-kata ya antara waktu Yeshua berkomunikasi dengan perempuan Samaria ini, ya. Sebenarnya Yeshua, kalau saudara banyak orang yang nggak perhatikan ya. Kalau saudara perhatikan, dikatakan kita lihat ya di dalam ayat ke-10 dari Yohanes pasal 4 ini. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim, dan siapa yang sedang berkata kepadamu, berilah minum kepadaku, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan dia telah memberikan kepadamu air yang hidup. Perhatikan ayatnya ya. Tuhan tidak bilang, kamu harus minta sama saya, enggak. Tapi dia memberikan suatu clue, suatu semacam satu jalan, satu hal supaya perempuan ini nangkap. Ya, Tuhan tidak bilang kalau engkau minta sama saya, tidak. Tuhan mau dia minta kepada Tuhan. Bisa ditangkap ayatnya. Kan Tuhan tidak bilang, dia kan di sini bilang, kalau engkau tahu siapa dia, engkau pasti meminta. Tuhan mau ada respon dari perempuan ini supaya dia minta. Bisa ditangkap ya. Karena Tuhan itu tidak akan menyeleweng dari firman, karena tertuliskan Matius 7 ayat 7. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Tuhan di sini memancing perempuan ini supaya dia minta. Dan kita melihat di sini berkali-kali kita akan berbicara tentang orang non Yahudi. Orang Samaria tidak diakui sebagai orang Yahudi. Karena itu jelas dikatakan di sana bahwa ya mereka tidak pernah berkomunikasi. Enggak pernah. Karena bagi orang Yahudi adalah sesuatu, ya mungkin dalam tanda kutip saya katakan suatu kekejian untuk berbicara dengan orang-orang di luar orang Yahudi. Ya, karena mereka menganggap orang Samaria ini walaupun leluhur, kan sama leluhurnya akhirnya ke atas itu Yakub. Tapi dalam pandangan mereka orang ini telah berzina. Sehingga dalam pandangan orang Yahudi ini tidak diperhitungkan. Karena sudah kawin campur dengan dunia. Dan kita bisa saja menafsirkan. Inilah gambaran dari orang-orang non-Yahudi. Saudara dan saya. Bisa ditangkap. Kalau kita naik turun ke atasnya ya akhirnya kan jadi satu juga. Ya. Tetapi kita melihat di sini kita bisa saja menafsirkan inilah gambaran orang non-Yahudi. Tuhan menawarkan secara tidak langsung dalam tanda kutip dia sebenarnya mau supaya ada reaksi dari perempuan Samaria. Supaya dia minta. Karena kalau dia tidak minta, dia tidak akan diberikan. Ya,
Sebagaimana tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Tuhan mengetuk pintu. Ya. Yeshua mengetuk pintu, artinya dia ada di luar pintu. Siapa yang membuka pintu, dia akan masuk. Demikian juga tawaran Yeshua. Ketika perempuan ini mengerti, langsung dia katakan, Tuhan, berilah aku air itu. Ya, berilah aku air itu. Berbicara Samaria, sekali lagi saya ingatkan, itu berbicara kita semua. Tuhan mau senantiasa ada reaksi dari kita. Karena Tuhan sudah membeberkan dirinya siapa dia. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Kenapa? Karena dia itulah jalan, dia itu firman. Dan kita melihat respon daripada si wanita Samaria, dia langsung nangkep dia. Tuhan, berilah aku air hidup. Dan Tuhan menggenapkan janjinya. Ketika firman ditabur, maka dia tertanam dalam hati dan dia menjadi apa? Mata air. Yang terus menerus memancar dari dalam hidup setiap orang yang meminta kepadanya. Ya. Setiap orang yang meminta kepada kita, ketika kita terima firman, maka firman itu akan berubah sesuai dengan apa yang tertulis. Dia akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saya percaya semua makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup ya, dia membutuhkan air. Betul ya? Semua membutuhkan air. Walaupun ada di padang gurun, dia tetap butuh air. Ya. Tuhan punya cara walaupun pohon-pohon di padang gurun. Bagaimana dia dapat air? Tuhan punya cara untuk memberikan air untuk kehidupan semua ciptaannya. Ya. Dan kita adalah bagian daripada makhluk-makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Ketika kita menerima firman itu, ya, ketika kita menerima berarti kan kita membuka diri. Tuhan masuklah dalam hatiku. Ya. Ketika kita memohon dia masuk ke dalam, maka dia akan bekerja. Kalau dia bekerja, dia akan bekerja tidak tanggung-tanggung. Dia akan memancar terus. Ya. Tetapi kita pun harus dapat memelihara. Ya, akan sumber air. Kan dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah hatimu ya dengan segala kewaspadaan ya, supaya jangan sampai tercemar dengan pengaruh dunia. Kita baca di dalam Amsal pasal keempat ayat 23. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Mata air ya, saya nggak tahu apa saudara pernah lihat mata air. Ya, mata air itu kan pancar gini ya, pernah lihat nggak? Belah. Nah, anak kota mungkin nggak pernah lihat ya, tahu-taunya air keluar dari. Dulu waktu kami kerja, karena kerja di darat ya di Myanmar sana, kita punya satu lokasi ya. Tempat itu sulit air. Tetapi di lokasi kita punya satu bukit. Ya. Di bukit itu dari balik batu-batu karang, batu-batu itu keluar air. Ya. Jadi keluar air dan kita tampung dengan, kita bikin
Ya, semacam danau kecil. Jadi air terus mengalir, walaupun musim sangat kering. Ya. Tetapi kita harus bisa memelihara sumber air itu. Karena dia ada di atas bukit, kita harus menjaga supaya mata air itu seminimum mungkin mendapat kena sinar matahari. Karena itu di sekitar bukit itu, dekat mata-mata air itu kita pelihara pohon-pohon yang besar. Sehingga matahari tidak langsung kena ke sumber air. Sehingga walaupun musim kering, ya tetangga-tetangga kita kekeringan, kita enggak pernah kekeringan. Nah, saudara bisa tangkap maksud saya. Ya. Kewajiban saudara dan saya sebagaimana Amsal tadi, karena firman itu jatuh dalam hati. Nah, kita harus memelihara hati ini. Jangan sampai tercemar oleh pengaruh dunia. Ya. Dan mata air memancar blas ya. Kalau kita pernah dengar beberapa waktu yang lalu kan, di mana? Di Jawa Timur itu ada bekas sumur bor yang lapindo ya, plus. Ya, saya nggak tahu sekarang, tapi waktu itu sama sekali nggak bisa ketutup. Jadi desa-desa, ada berapa desa itu kena lumpur. Walaupun coba ditutup nggak bisa, coba ditutup nggak bisa. Ya, ya memang ada beberapa macam cara, ya, tapi orang itu pasti tahu lah. Kadang-kadang kalau kita, ya karena saya basicnya ke sana ya, kalau kita bor gini kan terat gitu kan, gini. Jangan kira bor itu hanya begini ya, dia bisa kemana-mana, ke sana, bisa kemana-mana. Ada sistemnya, ada teknologinya. Hidup bor gini, dia bisa. Tergantung maunya kemana. Dia bor sini, ya bahkan pernah ada dulu di salah satu daerah di Kalimantan kan, 2 perusahaan yang besar. Ya, ini lokasi dia, ini lokasi udah punya orang lain. Tapi dia tahu di situ ada minyak. Dia bor di sini terat, udah dalam seberapa dalam, dia bor ke sana. Tapi ini juga tahu pas ketemu gitu kan, langsung dikomplain. Di sini kita melihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Maksud kenapa air ini nggak bisa ditutup? Walaupun dalam teknik pengeboran banyak macam ya. Kadang-kadang kan kalau kita ngebor, sedikit cerita teknis ya, ngebor gini kan untuk dapat air. Ya. Karena saya tahu, jadi saya supaya saudara dapat nangkep sedikit pengetahuan. Orang ngebor gini itu bukan hanya bor gitu ya, tapi ada lumpur yang menyertai bor, sehingga waktu bor air juga muncrat. Bisa tangkap. Tapi bukan hanya air, itu dibuat lumpur supaya ada beratnya. Bisa ditangkap, air bersih sama air tambah lumpur kan beda. Jadi ada satu teknik untuk mencampur air ini dengan lumpur supaya dia mempunyai cukup berat. Karena apa? Kalau kita bor, ya, tiba-tiba ketemu gas yang pressure-nya lebih besar, ini akan blow out. Karena itu dihitung ya. Kalau pressure ini sekian berapa ribu umpamanya, macam-macam perhitungan kan, berapa ribu pound bisa ke sana. Ini lumpurnya ini harus mempunyai berat lebih besar daripada tekanan dari bawah, sehingga dia tetap ada di bawah. Ya, nah begitu juga kalau biasanya lumpur-lumpur kayak gitu, karena dia ya istilahnya blow out, biasanya ditembak dari samping, saat dimasukin begitu. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Mereka pasti lakukan lah. Tapi mungkin terlalu besar. Apa yang kita petik dari sini? Kalau sumber air, sumber firman dari dalam hati kita, firman yang ada dalam hati kita benar-benar menjadi mata air yang sungguh luar biasa.
Kalau ada pengajaran-pengajaran asing, tidak akan pernah bisa masuk. Bisa ditangkap maksudnya, ya. Jadi kalau ya seperti Lapindo kan, mereka berusaha tutup nggak bisa karena tekanan besar. Nah, begitu juga kalau dalam dunia ini kan sekarang pengajaran macam-macam. Ya, pengajaran macam-macam sehingga apabila kekuatan kebenaran firman pancaran yang memancar di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa dicemari oleh pengajaran-pengajaran dari luar, nggak bisa. Jadi tanggap, ya. Kalau masih bisa tercemar, berarti hatimu belum beres, ya. Kita belum beres, ya. Bukan berarti saya hakim, enggak. Kalau kita merasa, oh ini kok bisa tercemar begini, karena orang kalau nyeleweng itu kan biasanya pelan-pelan kan, ya. Kan kalau jalan waktu dari sini kita mau ke sana gitu kan, tapi kita melenceng dari sini masih sedikit jaraknya masih kecil, sini mungkin masih ya 30 cm, ya. Sana lagi udah 50 cm, sana lagi udah 1 meter. Semakin jauh melencengnya. Tetapi saya percaya Ruh Kudus yang ada dalam hati saudara dan saya semua, kita semua. Ketika mulai ada penyelewengan, dia akan ingatkan, kau sudah lari dari firman. Ya, karena itu saya hanya bisa mengimbau, kan baca firman. Karena firman itulah senjata kita satu-satunya. Firman itulah tameng kita satu-satunya. Untuk jangan sampai panas si jahat mengenai kita. Hanya dengan firman. Kalau kita tidak membentengi hidup kita dengan firman, kita menempatkan diri kita dalam situasi kondisi yang sangat berbahaya. Tapi saya percaya, ya, paling sedikit saudara baca firman lah sehari, mungkin sekali, 2 kali. Berdoa, at least kalau berdoa waktu makan doa kan. Ya tapi enggak semua orang waktu makan doa. Ya, tapi saya himbau lah, kalau mau makan berdoa, ya. Jangan sampai masuk ke dalam perut yang dimasukkan racun, udah di rumah sakit baru berdoa. Ya saya pernah saksikan kan waktu saya kerja di sana, ada orang Thailand nanya saya, orang Muang Thai. Mereka itu kan orang Buddha kan. Dia lihat saya selalu, ini orang kok sembahyang gitu kan. Sembahyang. Dia tanya sama saya, Pak, you kenapa sembahyang? You tutup mata itu sembahyang? Iya, saya bilang, kenapa? Kenapa Bapak sembahyang? Nah, saudara kalau ditanya gitu, apa jawabnya? Ya, itu yang pernah saya ajarin ya. Saya ngomong sama dia gitu. Tapi itu pertanyaan kan simple kan. Itu yang nanya tuh orang dari kepercayaan lain. Kenapa you sembahyang waktu makan? Saya bilang sama dia, Tuhan berikan hikmat kan. Kita harus menjawab supaya apa yang kita jawab itu gampang dicerna sama dia. Saya bilang ini saya makan nih. Lap. Selama masih di mulut, saya masih bisa muntah. Kalau saya nggak suka. Betul. Tapi kalau sudah udah telan di sini. Udahlah, itulah campur tangan Tuhan. Karena itu kita minta Tuhan kuduskanlah makanan ini. Termasuk ada tertulis, ya. Kalaupun engkau makan racun maut, karena memang kita nggak tahu kan. Kecuali kalau udah tahu itu racun, kau minum juga, itu artinya mencobai Tuhan. Hati-hati ya. Ada orang yang mengatakan, oh ini racun, tapi ada tertulis kan, saya makan racun nggak apa-apa. Terus kau minum juga, itu namanya mencobai Tuhan. Kalau kita tidak tahu itu ada racun, kita makan, Tuhan akan menetralisir racun itu. Ya bisa aja kita bertamu ke orang-orang kan. Bertamu ke orang-orang, seorang ini mau jahit sama kita kan, bisa aja. Ya makanan dia mau hidangin, dia udah baca-bacain dulu. Nah doa itulah yang menetralisir semua. Sehingga ketika engkau makan, orang ini kan lihat, saya taruh racun, dia kok nggak apa-apa. Siapa yang dimuliakan? Tuhan.
Karena kita berdoa, bisa aja kan. Kita akhirnya dengar orang ini kan ngomong, saya taruh racun kok, orang itu nggak apa-apa ya. Nah disitulah kita mempermuliakan Tuhan. Karena doa orang yang benar atau yang dibenarkan, besar kuasanya. Nah, itulah gunanya kita mengenal Dia. Dia akan membuat firman yang sepatah kata, kata Matius 8 ayat 8. Sepatah kata menjadi mata air dalam hidup saudara dan saya. Dan sebagaimana tertulis firman yang ditabur, bagaikan air itu akan memancar, akan mengalir ke tempat-tempat. Sehingga pohon-pohon yang mau mati kembali subur. Ada jiwa-jiwa yang mulai katakanlah meninggalkan Tuhan. Karena terpengaruh oleh dunia. Ya, kan banyak orang-orang yang tadinya percaya Tuhan yang benar, Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mesia. Atau katakanlah orang-orang Nasrani, ya, meninggalkan kenasranian mereka. Sekarang justru orang-orang yang non-Nasrani banyak sekali yang masuk untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin masih pakai nama yang lama. Tetapi ada saatnya, kita kan dulu juga sama seperti itu. Ada saatnya kita akan mengenal Dia dengan benar. Memanggil namanya dengan benar. Itulah cara Tuhan. Saudara ini sebagai orang-orang Samaria memancarkan air ke segala penjuru. Air itu yang firman itu yang dilambangkan sebagai air. Dia sanggup merubah kita dengan caranya. Sehingga jangan heran, ingat Moshe itu seorang pembunuh. Saulus atau Paulus atau Polos, penganiaya jemaat, ya mungkin juga pembunuh. Ya. Tetapi karena mereka hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan sanggup merubah mereka. Moshe dan Polos atau Paulus atau Saulus adalah manusia biasa. Tetapi hidup pergaulan dengan Tuhan sanggup merubah mereka. Ya, mungkin kita tidak sejahat mereka atau bahkan mungkin lebih jahat. Ya. Tapi percayalah Tuhan sanggup apabila kita datang merendahkan diri kita minta. Sebagaimana perempuan Samaria. Tuhan berikanlah aku air kehidupan itu. Maka Dia akan beri. Dan Tuhan punya cara untuk merubah kita. Dikatakan dalam Yakobus 1:21. Apabila kita menerima firman. Maka firman itu yang akan menyelamatkan jiwa. Berbicara jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Seringkali saya ungkapkan ini. Ketika setan berkomunikasi dengan Hawa. Hawa merespon. Maka pikirannya diambil. Jiwanya diambil. Karena itu kemuliaannya. Sebagian kemuliaannya hilang. Karena itu Tuhan berfirman. Kalau kita menyambut firman itu. Maka jiwa yang rusak karena dahulu nenek moyang kita itu merespon setan. Maka kemuliaan yang hilang itu kalau kita merespon apa yang Tuhan firmankan. Maka jiwa itu akan dipulihkan. Bukan dengan kekuatan kita ya. Berkali-kali saya katakan kita tidak akan pernah mampu merubah diri kita. Tetapi Tuhan apabila kita mau merespon firman-Nya, maka firman itu yang akan bekerja. Tuhan tidak akan bekerja tanpa kita merespon. Mungkin. Yesus hanya menawarkan satu jalan bagi perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini langsung masuk, dia katakan Tuhan berikan aku air. Tuhan tidak bilang sebelumnya aku beri kamu air hidup. Tidak. Dia hanya berikan suatu jalan bagi si wanita ini. Supaya dia minta air kehidupan itu. Dan kita diingatkan oleh Tuhan. Mintalah selalu. Supaya firman itu bekerja dalam hidup kita.
Firman itu akan bekerja. Ya. Keras apapun sifat karakter kita. Ya. Tetapi pada suatu saat kita merasa saya butuh Tuhan. Ya datanglah sama Tuhan. Datang sama Tuhan, tolong saya. Ya, sama seperti orang pemungut cukai sama orang-orang Farisi kan. Orang Farisi bilang, Tuhan, aku datang ke rumahmu beribadah kepadamu. Oh, aku berpuasa seminggu 2 kali, segala macam. Aku nggak seperti orang itu. Tetapi pemungut cukai bilang, Tuhan, ampunilah dosaku, orang berdosa. Itu yang didengar Tuhan. Di dalam kerendahan hati, semakin kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan, semakin air itu mengalir. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, tapi sekarang kan banyak karena dipompa kan. Wah, waktu ibadah, bukan main. Itu gambaran sekarang. Ya, kalau lihat, hebat orang ini, rohani sekali. Tetapi setelah keluar ibadah, kelihatan karakternya. Kenapa? Karena airnya dipompa. Bukan karena dia merendahkan diri supaya air mengalir, tidak. Tetapi dia tetap tinggi di atas. Tetapi ketika memuji-muji Tuhan, seolah-olah dipompa sehingga airnya naik. Bukan itu mau Tuhan. Tuhan katakan, rendahkanlah diri di kaki Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, air firman akan mengalir memenuhi hati kita. Sehingga sadar ataupun tidak sadar. Ya. Saya percaya anak-anak tadi kan yang nyanyi kan ada dorongan Tuhan sebenarnya, walaupun dia nggak sadar. Sehingga saya dengar-dengar, wah ini boleh juga nih buat singers nih kan. Tapi kan saya nggak bisa paksa, saya pernah nawarin. Tapi kan saya nggak bisa terus-terusan. Kalau bilang, aku siap. Sama seperti itu, aku siap melayani Tuhan. Why not? Ya. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan memakai manusia itu berbeda-beda. Tuhan punya cara kan, Tuhan punya lihat karakter kita masing-masing. Ya. Dan Tuhan mau saudara dan saya mau terus-menerus dirubah oleh firman. Karena dia akan merubah kita sehingga sebagaimana tertulis supaya kita menjadi terang dan garam dunia. Supaya kita memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah itu rencana Tuhan. Karena Tuhan mau memakai saudara dan saya sebagai kepanjangan lidah Bapa Yahweh untuk menyatakan kebenarannya. Kepanjangan lidah ya. Artinya Tuhan mau memakai lidah saudara dan saya untuk menyatakan apa yang Tuhan mau. Nah, saya senantiasa berdoa untuk diriku sendiri. Ya, kalau mau berkhotbah begini, Tuhan pakailah lidahku ya sebagai kepanjangan lidahmu untuk menyatakan isi hatimu. Nah, kan kita nggak tahu kan Tuhan maunya apa. Ya. Karena itu seringkali ya Tuhan ingatkan saya buka. Ya berkali-kali saya katakan kan kita masing-masing punya panggilan yang berbeda-beda. Cara pelayanan yang berbeda-beda. Kalau saudara lihat kitab suci saya nggak ada catatan. Nggak ada catatan, memang saya baca. Tuhan ingatkan buka di sini ya buka. Buka di sini buka. Nah, itulah kita menjadi kepanjangan lidah Bapa Yahweh untuk menyatakan kehendaknya. Dia mau kita memancarkan keharuman bagi kemuliaan namanya bagi orang yang diselamatkan. Tetapi juga bau kematian bagi orang-orang yang memang sudah ditetapkan untuk binasa. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal kedua. Ayat ke 15. 16. 2 Korintus 2 ayat 15-16. Sebab kami adalah bau harum bagi Hamasyah, bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa.
Bagi yang satu bau kematian ke dalam kematian, dan bagi yang lain keharuman kehidupan ke dalam kehidupan. Dan terhadap hal-hal itu siapakah yang layak? Tuhan mau kita memancarkan keharuman Tuhan. Keharuman Tuhan. Saudara dan saya harus siap untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mungkin rindu untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau kau salah jawab, bahaya. Ya, kayak pertanyaan seperti simpel tadi kan, yang tentang orang itu kan pertanyaan simpel. Pak, kenapa you berdoa? Itu pertanyaan simpel. Tapi kalau kau jawab salah, itu bahaya. Ya. Di sini kita diajar oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya memancarkan keharuman dan kemuliaan Dia. Ya. Bagaimana kita bisa memancarkan keharuman dan kemuliaan Dia? Ketika Moshe ada di gunung Tuhan, selama 40 hari 40 malam dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Tanpa dia sadari, kita lihat di dalam Keluaran pasal 34. Ayat ke 29. Keluaran 34 ayat 2. Dan terjadilah ketika Musa turun dari gunung Sinai dan kedua loh kesaksian di tangan Musa, dan dia turun dari gunung itu. Perhatikan ayat selanjutnya. Musa tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan dia. Artinya kalau saudara dan saya giat baca firman, giat berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ini akan terjadi. Bisa ditangkap? Kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Keharuman Tuhan pun akan memancar. Ya. Tetapi ingat, sebagaimana yang tertulis dalam Korintus tadi, bisa membawa bau keharuman bagi yang memang ditentukan untuk diselamatkan. Tetapi bagi yang ditetapkan untuk dibinasakan, itu merupakan bau kematian. Saya menyadari banyak orang agak sulit menerima ya. Kalau dikatakan, oh, Tuhan sudah menentukan kamu selamat apa enggak. Oh, nggak bisa gitu loh. Jawaban macam-macam. Tapi kalau kita selidiki firman, ya boleh dikatakan banyak orang singkatnya tidak percaya akan predestinasi. Wah, sudah ditentukan begini. Kalau kita tanya sama orang-orang itu, percaya nggak ada 666? Takut semua. Itu setan. Tapi Tuhan bilang akan datang kan. Itu predestinasi. Bisa ditangkap maksud saya? Itu sudah ditetapkan, bahkan kitab Tesalonika menyatakan, oh apabila si pembinasa keji itu duduk di bait Elohim. Itu predestinasi. Tapi banyak orang yang gak percaya atau ragu-ragu, oh masa begini, kan Tuhan mau semua orang selamat. Tuhan memang mau semua orang selamat. Tetapi Yesua jelas menyatakan, ada 4 tipe manusia. Tipe hatinya ada 4 karakter. Yang seperti batu, yang seperti jalanan, yang jatuh di semak-semak, dan hati yang subur. Itu jelas Tuhan nyatakan. Artinya Tuhan sudah tahu, walaupun firman diberitakan, kalau dia mempunyai hati jalanan, dia tidak akan bisa mengerti dan tidak mungkin bisa menerimanya. Kenapa? Karena orang ini adalah benih silalang. Kalau dibilang, kau percaya enggak bisa memerintah 1000 tahun? Itu kan predestinasi. Percaya enggak bahwa Tuhan akan buat langit yang baru, bumi yang baru? Itu predestinasi. Sudah ditetapkan. Tapi kalau bilang, oh ini Tuhan sudah tentukan. Loh, kan Tuhan mau semua orang selamat. Baca yang benar firman Tuhan. Karena ada tertulis, ada yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan. Sama seperti binatang yang diciptakan, dilahirkan untuk dibinasakan. Ya, saya pernah dengar cerita.
Waktu minggu lalu kan pernah dibuka bintang yang ketujuh, si William Branham. William Branham ini memang suka berburu. Ya. Ya, dia suka berburu rabbit, kelinci. Tembak. Kalau dia pelayan Tuhan, kok dia bunuh binatang? Loh, baca firman yang benar. Binatang itu diciptakan untuk apa? Dibinasakan. Kalau bunuh si kelinci, kau makan gak masalah. Tapi kalau hanya bunuh-bunuh begitu aja, kau tidak apa-apain, nah itu yang masalah. Berarti kau merusak lingkungan hidup. Ya, kan banyak binatang-binatang memang dibunuh untuk dimakan, nggak masalah. Nah, kita harus punya hikmat ya. Karena itu kalau saudara tidak baca firman, sangat mudah ketipu. Karena orangnya nanya kan gampang aja. Kalau dia seorang bintang, si William Branham, dia memang pemburu. Kok dia bunuh-bunuh binatang? Lo baca firman yang benar dong. Karena ada tertulis, ada yang diciptakan untuk dibinasakan seperti binatang. Jadi binatang itu memang diciptakan Tuhan untuk dibinasakan. Dalam arti kata, kalau dia bisa dimakan, dibinasakan. Tapi kalau dia juga membahayakan jiwa, ya dibinasakan. Jiwa manusia ya. Nah, di sini kita melihat, kita harus apabila kita bergaul dengan Tuhan terus menerus, maka firman itu akan menjadi mata air yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berkesudahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Sehingga apapun pertanyaan-pertanyaan dari siapapun juga tidak akan pernah bisa mengganggu anak-anak Tuhan untuk menjawab dengan hikmat yang benar. Ya, karena itu kan saya hanya bisa menghimbau saudara. Baca firman. Kalau kau nggak baca firman, ya resikonya ada. Resikonya ada. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita dengan mengandalkan firman Tuhan. Semua pertanyaan apapun. Biasanya orang-orang yang sederhana, pertanyaan sederhana. Tetapi kalau engkau tidak jawab dengan benar, itu bisa menyesatkan orang. Bisa menyesatkan. Nah, kita harus bisa jawab dengan benar. Ya. Dahulu waktu kita masih melayani di daerah Pacitan sana, daerah kalau saya nggak salah ingat namanya apa, saya lupa lagi. Donorejo ya. Saya pernah cerita sama saudara kan. Di sana mereka, karena mereka GKJW, itu enggak ada pendetanya. Jadi setiap bulan ya kita ke sana, mereka menganggap kita sebagai pendetanya. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya. Di sini ya pertanyaan-pertanyaan memang gampang-gampang, ya. Pertanyaan gampang-gampang, tapi kalau kita tidak bisa menjawab dengan benar, itu berbahaya. Karena biasanya selesai ibadah, ada banyak orang kan, ada 20-30 orang, itu sudah siapin pertanyaan-pertanyaan. Yang nyiapin pertanyaan biasanya tua-tua jemaatnya itu. Pengen tahu kan, ya mungkin pengen ngetes juga, nih orang benar nggak kan. Nah, pertanyaan ini gampang Pak, sebagaimana tertulis di dalam kitab Kisah Rasul, ya. Dikatakan bahwa ada 3.000 jiwa ketika mereka melayani, ada 3.000 jiwa yang diselamatkan. Nah, pertanyaannya gampang. Pak, apa mungkin 3.000 orang dibaptis dalam satu hari? Nah, itu kan pertanyaannya gampang kan. Tapi saudara harus punya hikmat, jawabannya gimana? Ya. Kalau katakanlah satu hari 24 jam, kalau satu orang yang baptis, bahaya. Tapi dikatakan, dijawab oleh firman sendiri, dikatakan di situ ada 12 murid. Ya, ada juga orang bertanya, ya. Dikatakan setelah Yeshua bangkit, kok di situ tetap dibilang ada 12 murid? Kan itu juga pertanyaan yang kelihatan gampang. Tapi kalau saudara tidak bisa menjawabnya dengan benar, ya bisa kejebak juga. Ya.
bisa terjebak dengan pertanyaan. Kan gampang pertanyaannya. Karena dikatakan kan 12 murid. Loh kok 12 murid Pak? Kan waktu itu Yeshua si itu sudah nggak ada. Ya, sebab Yudas sudah nggak ada. Kita lihat ya, ini pertanyaan yang nanti saya jawab lagi. 1 Korintus 15. Ayat kelima. Ya. Bahwa dia telah terlihat oleh Kefas. Dan kemudian oleh ke-12 murid. Pertanyaannya, orang ini nanya. Ini salah nggak? Kalau saudara ditanya, bisa nggak jawab nggak ini? Kefas, si Petrus, dengan kemudian juga oleh ke-12 murid. Dalam pandangan orang, si Yudas kan berkhianat. Jadi logikanya harusnya nggak 12. Betul nggak? Ya. Tetapi kenapa di sini dibilang 12? Nah itu harus kita bisa menjawabnya sesuai dengan firman. Ya. Nah kita harus bisa dengan hikmat Tuhan menjawab semua pertanyaan ini dengan benar. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, saya nggak tahu saudara bisa jawab nggak itu? Hah? Ya. Di sini kita melihat dalam Kisah Rasul ya. Pasal 1. Ayat ke-15 mulai. Ini akan menjawab kata-kata tadi ya. Kok bisa 12? Bisa ditangkap. Pada hari-hari itu Petrus sambil berdiri di tengah para murid kumpulan, nama yang bersama dia adalah kira-kira 120 orang. Dia berkata, hai para pria, hai saudara-saudara, haruslah nas ini yang telah Roh Kudus katakan sebelumnya melalui mulut Daud tentang Yudas, yang telah menjadi pemandu bagi mereka yang menangkap Yeshua digenapi. Karena dia adalah orang yang telah terhitung bersama kami dan telah menerima bagian pelayanan ini. Selanjutnya, orang ini memang telah memperoleh sebidang ladang dari upah ketidakbenaran. Karena jatuh dengan kepala, lebih dahulu bagian tengah tubuhnya pecah dan semua isi perutnya terburai. Perhatikan ayat selanjutnya. Hal itu menjadi maklum di antara semua orang yang tinggal di Yerusalem, sehingga ladang itu dalam bahasa mereka disebut Hakeldama, yang berarti ladang darah. Sebab hal itu telah tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah tempat kediaman menjadi sunyi dan tidak ada orang yang tinggal di dalamnya, dan kiranya orang lain mengambil jabatannya. Kiranya orang lain mengambil jabatan. Perhatikan. Karena itu tantang para pria yang tergabung bersama kami di sepanjang waktu ketika Tuhan Yesus datang dan pergi bersama kami, dimulai sejak baptisan Yohanes. Dimulai sejak baptisan Yohanes. Sehingga pada akhirnya kalau kita baca di sana, ya, kemudian dikatakan dalam ayat terakhir Matias dipilih. Menjawab pertanyaan 1 Korintus tadi 15. Kenapa 12? Saya percaya berdasarkan ayat-ayat ini, sejak baptisan Yohanes sampai Yeshua dibangkitkan dan naik ke surga, Matias itu ada. Bisa ditangkap. Walaupun mungkin dia belum belum diangkat, tetapi dia ada di situ. Jadi dalam penafsiran dia ini sudah termasuk sebagai yang 12 itu. Ya. Nah, kemudian mengenai pertanyaan orang yang di sana itu tadi. Ya.
Apa mungkin 3.000 orang dibaptis? Ternyata yang baptis itu bukan hanya Petrus, tetapi murid-murid yang lain pun membaptis. Kalau kita hitung, kalau seandainya satu-satu, bisa aja sekali 5 kan. Ayo 5, bisa aja. Ya, tapi kalau satu-satu ya dengan jumlah murid yang sekian itu tetap bisa dilakukan. Nah, di sini yang saya mau katakan kepada saudara dan ingatkan kepada kita semua. Siap-siaplah apabila kita diminta atau ditanya oleh orang dengan pertanyaan yang simple, kita harus bisa jawab. Ya, kita harus bisa jawab. Contoh mamanya, kan saya pernah ngomong, di sorga itu nggak ada Yesus. Apa jawab saudara? Bagaimana saudara buktikan? Itu harus bisa dibuktikan. Seperti yang pernah saya ajarkan dan saya ingatkan kembali. Ketika Maria dan Yusuf ditemui oleh malaikat si Gabriel maupun dalam mimpi, Tuhan, nama Yesus itu belum ada. Tuhan berbicara dengan perantara malaikat maupun melalui mimpi. Dia pasti pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Ya Yeshua. Ya. Yeshua. Ya. Karena Yeshua itu berdasarkan ayat-ayat yang pernah saya beritakan kepada saudara. Di situ ada nama Yahweh. Yeshua, Yahweh, Shua. Setan berusaha menghilangkan nama Yahweh karena dia takut nama itu. Tapi saya percaya, saya mengajarkan ini supaya saudara siap. Pertanyaan-pertanyaan simpel tapi harus kita bisa jawab. Sehingga apabila orang tanya, Tuhanmu siapa? Harus berani bilang, nama Tuhanku Yahweh. Kenapa? Orang-orang seberang itu tahu haleluya loh. Tahu haleluya. Tapi kadang-kadang nggak ngerti apa artinya. Ya, kadang-kadang mereka cakap, oh itu yang suka nyanyi haleluya haleluya, tapi dia nggak ngerti artinya. Tetapi sayangnya orang-orang yang menamakan diri orang Nasrani juga nyanyi haleluya, tetapi kalau ditanya apa itu artinya, puji Tuhan, ya udah, melenceng sedikit kan, makin kesana ya makin melenceng. Ya, karena jawabannya sudah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak berlandaskan firman Tuhan. Kalau ditanya, di mana nama Yesus itu ada nama Yahweh? Tidak ada. Bagaimana dikatakan oleh firman, namamu yang kau berikan kepadaku. Mana namanya? Tidak ada di situ. Tetapi disitulah kita melihat, ya. Udah melenceng dikit ya, makin lama makin jauh melenceng. Tapi bagi kita ya kita doakan aja orang-orang. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan, selamatkan mereka. Ya, tapi Tuhan kan sudah tahu orang ini tidak mungkin akan tetap di dalam dia. Sama seperti Yudas kan Tuhan udah bilang semua, ya, tidak semua selamat. Kan Yesus bilang gitu karena dia tahu siapa Yudas. Walaupun sama-sama berkumpul, sama-sama melayani, tapi Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan yang menyelidiki hati. Nah, Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, firman itu terus menerus berbual-bual dalam hati saudara dan saya. Sehingga kita memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa. Kan banyak saudara-saudara kita orang-orang Nasrani, keluarga lah. Ibadah. Tapi tidak mengenal Tuhan mereka dengan benar. Nah, ini kan bagaikan pohon yang ada di tanah-tanah yang kering. Mereka tidak menerima aliran air kehidupan yang benar. Yang mereka terima hanya ajaran-ajaran yang tidak berlandaskan firman Tuhan. Yang hanya mau menerima pengajaran-pengajaran yang mengenakan telinga mereka. Nah, ini yang harus kita berani menyatakan. Supaya saudara dan saya benar-benar menjadi sumur air kehidupan yang terus-menerus memancar. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, ya, kita telah dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya.
Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, kita harus bertindak dengan iman. Tuhan, berdoa setiap hari. Tuhan, singkapkanlah firman-Mu. Ya, bisa kan? Kalau disingkapkan karunia-karunia Roh Kudus lebih banyak, saksikan. Ingat, kita ini punya banyak karunia, masing-masing kan punya. Tapi jangan karunia itu kependam. Ya, saya mengucap syukur kalau anak-anak tadi berani nyanyi. Kau diberi talenta, jangan kau pendam. Sama seperti orang yang memendam hartanya. Nanti Tuhan tanya, apa yang sudah kau perbuat? Oh Tuhan, aku tahu engkau ini jahat, engkau bisa kasar, makanya ku pendam hartaku, ku pendam talentaku. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk kemuliaan namanya. Tetapi kalau talenta itu kau pendam, nanti kau berurusan dengan Tuhan. Ya, kita kan, saya hanya bisa bicara, menghimbau semua orang. Karena kita kan punya talenta-talenta. Saya juga, ya kita kan mau ada regenerasi kan. Regenerasi, saya melihat ya anak-anak perempuan, anak-anak laki yang mana? Kan, tapi kan saya sebagai gembalanya bilang hanya menganjurkan. Tapi itu tergantung dari setiap pribadi. Kalau engkau punya karunia-karunia yang lain, karunia penglihatan, karunia bernubuat, nyatakan, saksikan. Sehingga orang bisa, ingat nubuatan itu juga belajar ya. Nubuatan itu tidak selalu benar karena ada tertulis belajar bernubuat. Artinya kita belajar untuk menyatakan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan dengan benar, ketika kita mau mengeluarkan sesuatu, kita cek juga ini nggak sesuai firman, ya tutup mulut. Bisa ditangkap. Tetapi kalau kau nggak pernah baca, ya main keluar aja udah ngawur-ngawur kesana kemari. Tetapi kalau kita diingatkan mau menyatakan sesuatu, ya kan bisa aja kan orang ada pernyataan Tuhan kan. Tetapi begitu kita mau mengeluarkan pernyataan, kita diingatkan firman Tuhan, ini nggak sesuai, tutup mulut. Karena setan pun bisa memakai orang. Ketika ada karunia-karunia belum tentu dari Roh Kudus. Belum tentu dari Roh Kudus, bisa aja dari roh yang tidak kudus. Tetapi kalau kita tidak peka, ya udah bisa mencemarkan jemaat. Ya karena itu saya sebagai gembala hanya bisa berdoa ketika engkau diberi penglihatan, diberikan pernyataan-pernyataan. Saya terus berdoa, Tuhan nyatakan. Hanya yang berasal daripadamu. Kalau enggak ya blok, tutup. Sehingga jangan jemaat ini dicemarkan. Karena kita kan mau bertumbuh dalam kebenaran. Kita mau terus hidup dalam kekudusan. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita hidup dalam firman. Karena itu waktu sudah semakin dekat. Dibandingkan minggu lalu, sekarang udah semakin dekat. Kalau Tuhan datang ntar malam, Tuhan datang minggu depan, Tuhan datang tahun depan, kita tidak tahu. Tetapi apabila kita beriman, Tuhan, kapanpun engkau datang, aku siap. Tapi benar-benar siap. Jangan hanya ngomong siap, tetapi sebenarnya nggak siap. Ya, saya hanya bisa kata, mari. Saudara belajar, saya belajar. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama terus menjalani hidup ini dalam kekudusan dan kebenaran. Ruach HaKodes akan menolong. Sehingga apa yang Dia kehendaki terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu menjadi suatu kenyataan. Sehingga kita benar-benar memancarkan kehidupan bagi banyak orang yang ditetapkan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi di satu sisi yang lain, ya, kita juga boleh memancarkan bau kematian bagi orang yang memang ditetapkan untuk dibinasakan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.